Hai teman-teman dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini yuk kita akan bicara soal satu rahasia yang saya jarang untuk cerita karena saya merasa agak sedikit sungkan untuk bercerita. Bukan karena saya tidak mau untuk bercerita, tapi lebih kepada eh, jangan sampai ini kesannya menyombongkan. Jadi begini, soal Instagram. Saya yakin teman-teman di antara Anda, kecuali Anda mungkin termasuk orang yang memang tidak ingin diketahui identitasnya, pasti sebagian dari kita punya yang namanya Instagram. Dan salah satu tujuan kita bikin Instagram adalah selain punya koneksi, selain punya pertemanan, tapi di sisi lain juga ada banyak manfaat sebenarnya kita punya Instagram. Ada yang mau menggunakan Instagram itu untuk memperkenalkan produk atau service yang mereka miliki, atau bisa juga untuk pertemanan. Dan ada juga yang untuk mencari pacar atau jodoh. Tapi apapun rencananya. Yuk pada kesempatan ini, saya ingin cerita dan berbagi bagaimana pengalaman saya menambah follower Instagram. Nah, untuk sedikit cerita, supaya teman-teman dan rekan-rekan jangan merasa bahwa, mau ngajarin tentang nambah Instagram, memang jumlah Instagramnya berapa? Not too bad lah. Memang bukan banyak-banyak banget. Jumlah Instagram saya saat ini adalah sekitar 24,6 ribu orang. Lumayan lah ya. Saya tahu banyak yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Wow, oke ya. Itu luar biasa. Tapi teman-teman izinkanlah saya pada kesempatan ini saya mau berbagi. Karena saya tahu ada banyak di antara rekan-rekan yang struggling banget, yang berjuang banget, gimana sih caranya bisa nambah follower Instagram. Nah, saya ingin sharingkan dari pengalaman saya bagaimana saya memulainya. Ingat, segala sesuatu angka itu pasti dimulai dari nol. Jadi, artinya apa? Tidak ada orang yang langsung Instagramnya langsung puluhan atau langsung ratusan. Oke ya? So, teman-teman, selalu mulai dari angka nol. Artinya apa? Selalu mulai dari step by step. Dan pada saat itu juga sebenarnya kita juga memahiri langkah-langkahnya. Nah, karena itu pada kesempatan ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menambah Instagram kita? Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sekitar 10,5 tips. Kenapa 10,5? Senang-senang gue dong. Pokoknya 10,5 aja. Are you ready? Mari kita mulai dengan yang pertama. Instagram adalah soal memberikan konten. Ya, jadi namanya juga Instagram berarti Anda posting sesuatu dong. Nah, waktu Anda posting sesuatu, tentunya begini. Kecuali Anda adalah seorang yang selebritis banget, orang kepo ingin tahu. Tapi kalau Anda bukan seorang selebritis, maka konten Anda, usahakan foto-foto konten Anda itu konten yang kalaupun tidak benar-benar memberikan manfaat, konten itu adalah konten yang enak untuk dinikmati. Jadi saran saya adalah sebisa mungkin usahakan menampilkan foto-foto, kalau itu menyangkut diri Anda, foto yang resolusinya besar, resolusinya tinggi maksud saya, sehingga jelas kelihatannya. Atau misalnya Anda tampilkan foto-foto pemandangan yang bagus, atau video-video yang bagus. Itu yang Anda tampilkan. Kenapa? Karena kesan pertama-tama. Ya, orang melihat dan orang punya persepsi yang bagus. Oh, ini keren ya. Dan biasanya dimulai dengan like dulu. Ya, jadi pertama-tama adalah mulai memperhatikan mengenai konten yang Anda tampilkan di situ. Nah, yang kedua, soal apakah IG Anda itu tujuannya untuk personal Anda atau untuk organisasi, untuk produk, untuk jualan. Saran saya sih sebenarnya ada bagusnya itu dibedakan. Kenapa? Karena begini, kalau itu adalah Instagram personal, maka berarti Anda bisa tampilkan dong foto-foto Anda, foto pribadi, foto bersama dengan keluarga di Instagram tersebut. Dan itu nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda menampilkan dan itu menjadikan itu sebagai foto untuk Instagram, untuk jualan misalnya, berarti kan di situ harusnya lebih banyak produk, harusnya lebih fokus kepada apa yang Anda jual. Nah, kalau justru di sana isinya adalah foto Anda dan sebagainya, orang bingung. Loh, katanya jualan, kok isinya foto-foto pribadi? Jadi usahakan tuh bedakan. Apakah itu yang personal atau yang impersonal? Apakah itu untuk diri Anda atau untuk jualan? Jadi sebaiknya itu dibedakan dan itu akan lebih baik. Memang sih sama seperti saya masih di awal-awal itu masih menggabungkan. Tapi saya berusaha sebisa mungkin rekan-rekan di caption-nya itu kita tetap menambahkan sesuatu yang sifatnya lebih personal. Ya. Jadi ini memang untuk membedakan antara apakah ini untuk organisasi, untuk perusahaan, untuk institusi, ataukah ini untuk yang personal. Ya. Nah,
Orang akan lebih senang biasanya sih sebenarnya secara umum, kalau saya pribadi, lebih terkonek dengan sesuatu yang personal. Karena apa? Itu lebih manusiawi. Nah, ini juga menjadi nasihat saya buat teman-teman yang menampilkan foto-foto. Jangan terlalu banyak foto-foto yang impersonal. Impersonal itu maksud saya gini, gambarannya isinya produk, isinya barang, isinya makanan. Kenapa? Karena kita ingin tahu yang namanya Instagram itu adalah sesuatu yang pribadi. Itu yang punya manusia, bukan kucing, bukan kuda. Jadi sesekali Anda harus menampilkan juga bahwa yang namanya Instagram Anda itu adalah sesuatu yang sifatnya personal. Maka sesekali juga tampilkan foto, tapi jangan juga kebanyakan. Karena saya juga seringkali melihat yang Instagramnya narsis banget, isinya cuma foto-foto pribadi. Jadi orang merasa, isinya cuma pribadi doang. Ya, jadi usahakan. Nah, ini membawa saya kepada tips yang ketiga. Salah satu kenapa orang ingin follow Anda. Karena Instagram Anda selain menampilkan foto-foto yang berguna, yang menyenangkan, bisa juga karena Anda memberikan manfaat. Nah, kalau bisa ya, saya seringkali biasanya menampilkan quote-quote, menampilkan video-video, bahkan kadang-kadang ketika memungkinkan, ya merekam, memberikan inspirasi-inspirasi positif yang teman-teman bisa dibagikan. Nah, mungkin ada beberapa di antara Anda yang mungkin tidak terbiasa membagikan inspirasi. No problem. Anda juga bisa membagikan tips. Anda juga bisa bercerita. Intinya sebenarnya adalah teman-teman jangan merasa bahwa Anda harus menjadi profesional. Bagusnya adalah itu kan sosmedmu, itu kan milik Anda, ya. Jadi jangan terlalu khawatir, takut dengan terutama para haters. Haters itu adalah orang-orang yang nyir-nyir, yang memberikan komentar-komentar yang negatif. Peduli amat, ya. Kadang-kadang akan terjadi kalau orang itu nggak suka dengan kita, dia akan memberikan komentar apapun. Jadi belajar untuk cuekin orang-orang yang seperti itu. Kalau enggak, Anda tidak akan menjadi apapun. Toh itu milik Anda kok. Toh itu Instagram Anda. Apa yang Anda mau tampilkan itu milik Anda. Ya. Jadi kadang-kadang maaf ya, bahasa saya adalah persetan apa kata orang. Ya, milik Anda. Tapi tentunya juga seperti yang saya bilang jangan juga kelewatan. Anda saking nggak peduli dengan orang lain, tapi kemudian Anda berharap ingin nambah follower. Kan nggak matching. Anda tentunya harus memberikan sesuatu yang sifatnya bisa memberikan manfaat juga buat orang lain. Quote, kalimat-kalimat, atau video-video yang menginspirasi, Anda bisa tampilkan di situ. Ya, jadi selalu belajar untuk giving value. Apalagi misalnya contoh teman-teman, kamu mahir di sesuatu, kamu pinter di sesuatu, wah itu bagus banget sebenarnya. Kita bisa memberikan tips, ya, terutama misalnya contoh kalau Anda tahu tentang musik misalnya, kasihlah tips. Anda mainkan musik dan kasih tahu dan cerita-cerita. Nah, bahkan dari situ sebenarnya Anda bisa bergerak selain di Instagram, sebenarnya juga bisa di YouTube misalnya. Hal seperti ini tetap disukai. Karena yang namanya sosmed, yang namanya sosial media, sebenarnya satu. Semakin banyak manfaat dan semakin banyak kontribusi yang bisa kita berikan melalui ketika orang menyaksikan sosmednya kita, mau Instagram, kayak, mau Facebook, kayak, mau YouTube, kayak, semakin banyak orang yang mau follow Anda. Ya, prinsip itu berlaku. Terus yang keempat, teman-teman, adalah soal klik, like, comment, atau share. Ingat, kalau kamu ingin di-follow, salah satu prinsip yang harus terjadi adalah Anda juga jangan mau enggak dong. Ya, jangan sampai Anda sendiri tidak kepingin memfollow orang. Bahkan gini, misalnya contoh, mengeklik like aja, atau memberikan komen. Like itu biasanya banyak banget. Sehingga kadang-kadang udah nggak tahu lagi siapa yang memberikan like. Ya. Tapi misalnya contoh memberikan komen. Misalnya contoh Anda memberikan komen di IG-nya orang-orang yang populer. Bayangkan, berarti waktu ketika Anda menuliskan komen di situ, apalagi nggak terlalu banyak orang yang memberikan komen, berarti komen Anda dibaca oleh semua followernya dia. Dan itu merupakan salah satu hal yang kemudian dipakai oleh mesin penambah jumlah sosmed, terutama Instagram. Saya belajar beberapa sistem yang digunakan mesin-mesin ini bagaimana caranya. Meskipun akhirnya Instagram sangat melarang. Kalau sampai ketahuan kita menggunakan mesin-mesin seperti itu, bahkan Instagram kita itu bisa di-ban. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan mesin, teman-teman. Ya, lebih baik kita lakukan sendiri. Nah, caranya apa? Rajin mengklik like, artinya kita menghargai komen yang positif. Ingat teman-teman, jangan kita spamming di tempat orang lain. Kadang-kadang di Instagram saya, kayak saya mendapatkan kadang komen, tapi bikin ilfil. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Jadi di komen,
Kemudian ditulislah, nggak komen, nggak ada hubungannya dengan postingan yang kita tampilkan. Tapi di komennya langsung ditampilkan. Anda ingin punya ini, punya penghasilan di tengah kondisi seperti ini dan sebagainya, hubungi saya dan ada sebagainya. Ini kan lapak gue gitu. Tiba-tiba tanpa permisi dan sebagainya. Ini namanya spamming. Ya, kalau saya biasanya saya cuekin. Tapi ada juga mereka-mereka yang punya Instagram yang komentar seperti itu langsung kemudian di-delete. Karena apa? Dia nggak pantas. Intinya kan kalau mau berikan komentar, kasihlah komentar yang relevan dengan topiknya. Nah, boleh sih misalnya contoh, kalau kemudian misalnya topiknya tentang kue misalnya. Nah, Anda memberikan komentar yang positif dan kemudian di bawahnya mungkin Anda rekomendasikan. Nah, itu masih relevan. Tapi kalau tiba-tiba memberikan komentar yang tidak pada tempatnya, itu namanya spamming. Dan hati-hati yang seperti itu. Atau biasanya yang juga punya nilai, tapi jarang dilakukan termasuk adalah reshare. Nah, kalau Anda reshare, apalagi masih ada dengan ad-nya itu akan membuat yang punya awalnya itu pasti akan tahu. Nah, kadang-kadang kalau kita reshare, apalagi kita mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan, apresiasi kepada pemilik utamanya. Kadang-kadang biasanya kalau ada orang yang reshare, saya sangat menghargai, biasanya saya follow. Ya, jadi ini adalah cara buat kita memberikan nilai buat orang lain. Tapi dengan sendirinya karena kita memberikan nilai penghargaan buat orang lain, kita pun dihargai. Hukum timbal balik ini berlaku termasuk juga di Instagram, rekan-rekan. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita juga bisa menghargai konten-konten yang bagus. Pada waktu kita posting, Anda bisa nambahkan ad ke siapa. Misalnya contoh, kalau saya siaran, saya menghargai studio saya menuliskan ad. Dan semua pada saat ketika saya meng-add siapa, individu apa, organisasi apa yang terjadi? Mereka akan dapat notifikasinya. Dan biasanya kalau kita dianggap memberikan komentar-komentar atau hubungan yang bagus dengan komentar-komentar caption yang diberikan, biasanya mereka juga akan meng-follow kita. Ingat ya teman-teman, ingat hukum kebaikan itu berlaku. Nah, yang berikutnya apa teman-teman? Berikutnya adalah bisa juga begini, saya suka memfollow orang-orang yang PM, jadi personal message. Karena buat saya adalah personal message, apalagi komentar-komentarnya positif. Seringkali biasanya saya bilang, aku fallback ya. Dan itu biasanya hampir 90,9% saya melakukannya. Terutama kalau saya melihat itu komentar-komentar yang positif. Ya, makanya kalau rekan-rekan dilihat di saya ada banyak sekali yang saya follow. Karena ketika PM, saya biasanya balik untuk memfollow. Apalagi misalnya contoh, dia PM hanya untuk menghargai, Pak Antoni, saya melihat IG live-nya Bapak, dan thanks ya, waktu itu Bapak bicara mengenai ini, thank you banget. Buat saya adalah, kamu mau meluangkan waktu untuk memberikan komentar, so I appreciate. Nah, cara saya meng-appreciate biasanya saya fallback. Ini contoh salah satu yang bisa juga teman-teman lakukan. Tapi ingat, jangan spamming terlalu banyak. Kalau dia mau follow, dia mau follow. Kalau enggak, sudahlah. Berarti cuma nggak jodoh. Jadi nggak usah maksain orang untuk follow Anda. Oke ya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah, ini tips nomor 7 ya, yaitu mencari waktu-waktu yang bagus di mana IG kita itu bisa pas. Pengalaman saya adalah waktu pagi itu kira-kira antara misalnya jam 6, karena orang udah bangun, pas mau berangkat kerja, atau sampai kurang lebih sekitar jam 9-an. Karena habis itu orang mulai bekerja, kecuali mungkin ibu yang berada di rumah, atau misalnya kalau audiens Anda adalah orang-orang yang nggak ya punya, selain punya aktivitas yang bukan di kantor, mungkin dia akan follow Anda dengan waktu yang berbeda. Tapi biasanya kesibukan seperti itu kalau untuk saya loh ya. Jadi pagi, kemudian malam. Malam itu berarti setelah maghrib, biasanya itu meningkat lagi. Nah, Anda harus tahu, sebenarnya Anda bisa lihat di analitiknya sebenarnya. Jadi kebanyakan orang memfollow Anda, mengikuti Anda, melihat postingan Anda itu di mana. Nah, itu waktu-waktu momen yang bagus buat Anda itu tampilkan sebenarnya ya postingan Anda. Ya. Jadi ini juga salah satu strategi buat kita, karena percuma juga kan misalnya contoh, Anda bikin postingan tengah malam ya, pada saat ketika jam 1 ada jam 2. Itu kebayang nggak sih? Orang udah lagi pada tidur, tiba-tiba postingan Anda muncul. Iya sih,
mungkin ada orang yang masih melek dan akan melihat. Tapi kalau bayangkan pada saat tengah malam kayak begitu, siapa yang akan melihat postingan Anda? Padahal yang namanya postingan itu berhubungan dengan timeline. Jadi kalau misalnya ada yang lain lagi yang menutupi, akhirnya kemudian itu akan lewat. Dan akhirnya postingan Anda tidak dibaca. So, usahakan tuh mencari waktu timing yang pas untuk melepaskan postingan ini. Memang tantangannya adalah, yang bisa terjadi adalah, problemnya adalah kadang-kadang ketika timingnya bagus, kita lagi sibuk. Makanya harus dicari waktu-waktu yang pas untuk postingan itu. Postingan-postingan disesuaikan dengan waktu yang pas lah. Jadi rekan-rekan, usahakan jangan sampai misalnya masih di tengah malam atau momen-momen di mana orang nggak ada. Dan pengalaman saya juga adalah biasanya Sabtu dan Minggu adalah masa-masa ketika orang lagi punya lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan sosmed. Saya melihat dari analitik saya, ya, data statistik saya. Makanya biasanya Sabtu dan Minggu adalah waktu yang saya pakai untuk posting lebih banyak. Tapi usahakan teman-teman juga, menurut saya sempat mencoba dengan berbagai teknik, apakah postingan banyak lantas kemudian akan memboost, belum tentu juga. Ya, jadi buat saya adalah nggak harus posting banyak banget. Ya, malah orang lihat, isinya kok dia melulu. Tapi lebih baik kita postingan misalnya contoh sehari 2 atau 3 kali misalnya contoh, tapi kita konsisten dan ada isinya. Daripada kita posting banyak banget tapi kemudian isinya sampah dan kemudian orang nggak terlalu tertarik. Ya, tolong dipikirkan tentang hal itu juga akan menjadi salah satu yang akan menambah. Kenapa perlu posting? Ingat teman-teman, yang namanya sosial media itu berkorelasi positif dengan berapa penampakan kita. Kalau kita jarang muncul, bagaimana orang akan notice kita? Ya, jadi makanya ini nanti akan berbicara juga menjadi bagian tips yang terakhir di mana kita bicara mengenai konsistensi. Tapi sebelumnya, mari kita masuk ke tips kita yang nomor 8. Yaitu apa? Sekarang ada yang namanya IG Story dan IG Live. Ini adalah feature yang diciptakan oleh Instagram lah ya. Dan teman-teman, ya, Instagram Story itu sudah agak lama, dan sebenarnya ketika Instagram Story itu muncul, itu dimaksudkan supaya kita bisa live. Ya, kita bisa lakukan secara live. Nah, yang menarik adalah teman-teman bicara mengenai IG Story ini, kita bisa tampilkan di situ dalam berbagai bentuk sebenarnya. Selain live, itu juga highlight cerita kita. Dan ketika ditampilkan di situ, biasanya menyala-nyala dan biasanya itu akan membuat orang tertarik untuk mengklik. Dan apalagi misalnya contoh dulu waktu ketika IG Story itu masih bisa IG live langsung gitu loh, ya, live IG langsung, itu bisa pada waktu ketika kita melakukannya, itu akan dipancarkan sehingga orang bisa notice bahwa Anda lagi live loh. Dan itu adalah salah satu fiturnya Instagram yang sebenarnya kita bisa manfaatkan. Kenapa? Karena Instagram sedang menaikkan daunnya. Ya, mau membuat ini menjadi populer maksud saya. Sehingga pada waktu ketika kita bikin live seperti itu, langsung notifikasinya muncul ke semua banyak dari follower Anda, dari follower yang mengikuti, sehingga mereka akan klik. Dan itu akan menciptakan lebih banyak orang tertarik dan kemudian memfollow. Dan sekarang ini juga ada yang namanya IG Live dalam bentuk di mana kita bisa berinteraksi bukan cuma sendiri, tapi dengan beberapa orang. Nah, ini juga menjadi salah satu fitur yang menarik di mana apa? Kita bisa saling mensupport. Nah, biasanya saya melakukan ini misalnya contoh dengan partner saya atau misalnya contoh dengan rekanan yang mengajak, "Yuk Pak Antoni, mari kita lakukan yang namanya IG Live." Saya bilang, "Yuk." Dan biasanya yang saya lakukan adalah beberapa menit, misalnya 5 menit sebelum acara IG Live itu, saya nyalakan IG Live saya, kemudian saya mengajak follower saya, "Yuk, join yuk," karena kita bakal ada IG Live. Dan itu mendorong banget supaya orang bergabung ke sana. Ya. Nah, ini juga membawa saya kepada tips saya nomor 9. Tips nomor 9 saya adalah begini, yaitu usahakan saling merekomendasi. Itu juga bisa dilakukan. Misalnya contoh, kalau rekan-rekan punya teman, punya sahabat, yang sudah punya Instagram yang jumlah followernya bisa lebih banyak, bisa loh meminta, tentunya kalau dia berbaik hati loh ya, untuk minta kepada dia, tolong dong, please dong, ya mention aku dong, ya, yang ada accrual itu menggunakan dari IG Anda, nama IG Anda, dan biasanya itu akan menjadi salah satu bentuk promosi. Jadi bisa saling mempromosikan, dan itu juga salah satu cara terbaik untuk memboost, meningkatkan jumlah follower kita. Dan
Tips nomor 10 yang menurut saya sangat-sangat penting kalau Anda mau nambah follower. Yaitu apa? 2. Konsistensi dan persistensi. Konsistensi adalah konsisten. Jadi mesti rajin. Ingat teman-teman, katanya Bruce Lee, saya lebih takut dengan orang belajar satu tendangan, ya, tapi dilakukan berkali-kali daripada dilakukan sekali, ya, tapi banyak. Artinya apa? Lebih baik, sama hukum itu juga berlaku. Ketika kita bicara mengenai Instagram, lebih baik kita lakukan mungkin nggak harus banyak sehari, misalnya 2 atau 3 katakanlah ya. Waktu ketika saya memulai, malah saya rajin, bisa sampai postingan bisa sampai 4 setiap hari. Dan itu dilakukan rutin setiap hari, ya. Nah, mungkin setelah itu mungkin bisa antara 2 atau 3, bolehlah. Tapi intinya adalah itu mesti konsisten. Karena konsisten itu membuat kita muncul, namanya juga sosial media. Berarti ketika kita muncul, orang bisa melihat, orang bisa melihat postingan kita. Nah, postingan kita inilah yang kemudian akan di-like. Dari awal di-like, orang akan follow kita. Dan berikutnya yang terakhir 10,5. 10,5 ini bonus lah, tambahan. Yaitu apa? Yang namanya sosial media termasuk Instagram ini akan terus-menerus punya tambahan fitur baru, tambahan hal-hal yang baru, misalnya contoh, ya, selain tambahan fitur baru yang saya maksudkan adalah sebenarnya teknik atau cara yang lagi ngetrend. Misalnya contoh, pada saat lagi siaran ini nih, saya sharing ini, muncul istilahnya namanya carousel. Apa itu carousel? Jadi dalam postingan biasanya kan foto-foto yang ada di Instagram itu biasanya cuma satu, ya, atau bentuk video. Tapi kali ini jadi berbentuk cerita. Jadi slide. Jadi ada slide foto satu, yang berikutnya lagi. Tapi masih merupakan cerita yang berangkai. Itu namanya carousel. Biasanya dalam bentuk slide yang tampilannya bagus. Nah, karena ternyata ini juga lagi diminati, bisa dicoba sih teman-teman. Ya, kita tidak pernah tahu. Nah, intinya gini, bicara mengenai Instagram ini sekali lagi sama seperti kayak kita merawat tanaman lah, ya. Jadi tanaman itu kalau kita mau bertumbuh, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa biarkan. Sama juga, semua yang namanya sosial media, hukum itu berlaku, rekan-rekan. Kamu harus merawat, kamu harus rajin menyirami, dikasih pupuk, betul nggak? Sama juga kalau kita bicara mengenai Instagram kita. Artinya apa? Lu harus luangkan waktu untuk merawat itu. Kalau kamu pingin yang namanya follower bertambah, ya mungkin dengan memberikan ya rajingan posting, sama seperti kayak kita rajin merawat tanaman. Ya saya umpamakan itu rajin kita posting, memberikan hal-hal yang pupuk, benefit, dan itulah cara kita bagaimana kita melihat yang tanaman yang tadinya kecil mulai bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan teman-teman, jangan khawatir, jangan cemas, jangan frustrasi, jangan, kalau bahasa Jawanya itu mutung. Mutung itu apa? Mutung itu jadi terdemotivasi gara-gara kamu melihat bahwa awal-awalnya yang namanya follower, yang like nggak banyak. Please keep doing the positive thing. Terus-menerus istilah saya adalah berbagi kebaikan. Ya, yang namanya hal-hal positif kadang-kadang butuh waktu orang untuk notice kita. Tapi teruslah berusaha, teruslah termotivasi untuk berbagi. Karena kalau Anda, orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, tidak berbagi kebaikan, akhirnya apa? Tempat itu akan diambil alih sama mereka-mereka yang mungkin nyir-nyir, yang kasih berita-berita negatif. Coba, mau nggak? Kenapa Anda yang punya pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran motivasi yang baik, why don't you spread the good news, bagikan hal yang positif kepada dunia. Apalagi kalau Anda punya sesuatu talenta, bakat, sesuatu yang bisa Anda berikan. Sayang banget kalau Anda cuma menyimpannya buat sendiri. Dan please teman-teman, nggak usah terlalu peduli berapa follower Anda. Buat saya sih sebenarnya. Ya, yang penting adalah justru saya merasakan gini, bahwa lebih baik kalau di dalam dunia bisnis loh ya. Saya kadang-kadang berbicara begini. Lebih baik kita punya follower yang jumlahnya terbatas lah. Tapi itu adalah follower yang betul-betul merupakan follower yang luar biasa, yang memang sesuai. Daripada follower yang banyak, tapi sebenarnya itu nggak tahu siapa-siapa yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Karena saya kenal. Saya bilang, saya punya 24,6 ribu
Saya pernah berkenal dengan seorang presil, jumlah followernya cuma 100 berapa. Tapi yang 100 berapa itu adalah partner bisnisnya yang betul-betul relevan. Ya, maka kalau kita bicara tentang hal ini, kecuali kita memang kepentingan kita adalah untuk grow bisnis kita, kepentingan kita adalah untuk punya produk atau service yang kita miliki itu bisa kita sebarkan kepada sebanyak orang mungkin, maka jumlah follower akan berguna. Oh ya, satu hal lagi yang sebenarnya saya katakan menolong juga sih kalau kita punya follower banyak, yaitu apa? Kita tidak perlu membayar biaya iklan. Karena kalau kamu mau jangkau banyak dalam waktu yang cepat, mau nggak kamu mesti bayar Instagram, betul nggak? Tapi kalau kamu tidak mau bayar, caranya adalah kamu harus grow followermu supaya nggak perlu keluarkan duit. Itu sih teman-teman, semoga sharing saya pada kesempatan ini buat rekan-rekan obrolan ini bisa membantu. Ini adalah sharing dari pengalaman saya, mau diterima, mau didengerin boleh, nggak diterima juga nggak apa-apa. Yang penting adalah ini kebaikan hati dari ketulusan hati saya untuk berbagi, dan semoga ini menolong buat teman-teman yang terutama yang merasa struggling banget gimana caranya saya menambah follower saya. So, demikian teman-teman. Mudah-mudahan berguna buat rekan-rekan semua. Dari saya, Anthony Dio Martin, salam antusias.